Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sehat, selamat bertemu lagi dengan Rumah Akreditasi. Rumah Akreditasi adalah rumah tempat kita belajar, bertanya, dan berdiskusi masalah akreditasi. Kali ini kita akan memberikan tutorial tentang perencanaan dan pelaksanaan FFK ya. Ini merupakan kriteria 1.4.2 ya. Tutorial ini akan dipandu oleh Dr. Yanto, Surveyor FKTV. Baik, kita pahami tentang kriteria 1.4.2. Puskesmas merencanakan dan melaksanakan manajemen keselamatan dan keamanan fasilitas. Jadi maksudnya Puskesmas untuk menyediakan fasilitas yang aman dan selamat bagi pasiennya perlu direncanakan dan dilaksanakan. Itu adalah kriteria 1.4.2. Sekarang kita lihat pokok pikirannya. Yang pertama ya, manajemen keselamatan dan keamanan fasilitas dirancang untuk mencegah terjadinya cedera pada pengguna layanan, pada pengunjung, petugas, masyarakat, seperti tertusuk jarum, tertimpa bangunan atau gedung yang roboh dan tersengat listriknya. Jadi Puskesmas ya harus merancang ya suatu fasilitas yang dapat mencegah terjadinya cedera pada pengguna layanannya, juga pada pengunjungnya, pada petugas dan pada masyarakat. Jadi jangan sampai ada kejadian yang tidak diinginkan seperti tertusuk jarum, tertimpa bangunan ya, atau tersengat listriknya. Jadi untuk itu program MFK harus dilaksanakan dengan baik. Yang kedua, manajemen keselamatan dan keamanan fasilitas ya, dengan menyediakan lingkungan fisik yang aman bagi pasien, petugas dan pengunjung ya, perlu direncanakan ya untuk mencegah terjadinya kejadian kekerasan fisik maupun cedera akibat lingkungan fisik yang tidak aman, seperti penculikan bayi, pencurian, dan kekerasan pada petugas. Jadi Puskesmas ya, lingkungannya, fasilitasnya harus dibuat aman ya. Jadi aman dalam ini adalah jangan sampai ya petugas, pasien itu mendapatkan ya gangguan fisik ya dari orang lain ya, termasuk dalam hal ini adalah penculikan bayi dan pencurian ya. Berikutnya ya, yang ketiga ya, agar dapat berjalan dengan baik maka manajemen keselamatan dan keamanan fasilitas tersebut didukung dengan penyediaan anggaran, penyediaan fasilitas untuk mendukung keamanan fasilitas seperti penyediaan CCTV, alarm, dan alat pemadam api ringan atau AVAR, juga jalur evaluasi, titik kumpul, rambu-rambu mengenai keselamatan dan tanda-tanda pintu darurat. Jadi dalam pokok pikiran yang ketiga ini ya, agar program MFK berjalan dengan baik perlu didukung dengan anggaran yang cukup, juga penyediaan fasilitas yang memadai seperti adanya CCTV, adanya alarm untuk kebakaran, adanya APAR, adanya jalur viasi ya, ada jalur evakuasi, ada titik kumpul, juga rambu-rambu mengenai keselamatan serta tanda-tanda pintu darurat jika sewaktu-waktu terjadi bencana.
Kita lihat pokok pikiran berikutnya ya. Area yang berisiko ya, yang berisiko keamanan dan kekerasan fisik ya, perlu diidentifikasi dan dibuatkan peta ya. Jadi nanti di Puskesmas perlu diidentifikasi ya, ruangan ini ya itu risikonya apa, kemudian lebih baik lagi kalau dibuatkan peta ya. Ini digunakan untuk pemantauan dan meminimalkan terjadinya insiden dan kekerasan fisik pada pengguna layanan, pengunjung, petugas, dan masyarakat. Jadi sebelum adanya kejadian itu terjadi ya, sebelum bencana itu terjadi, perlu dilakukan identifikasi ya tentang risiko-risiko yang terjadi pada masing-masing ruangan, juga kalau perlu dibuatkan peta. Jadi ruangan ini itu kemungkinan terjadinya bencana ini ya, risikonya ini ya. Dengan begitu ini akan memudahkan untuk dilakukan pemantauan, dan itu juga bertujuan untuk meminimalkan ya terjadinya insiden dan kekerasan fisik. Berikutnya pokok pikiran yang kelima ya. Pemberian tanda pengenal ya, baik untuk pengunjung, petugas ya, serta pekerja alih daya merupakan upaya untuk menyediakan lingkungan yang aman. Jadi di Puskesmas ya maupun di klinik ya, hendaknya para pengunjung itu diberi tanda pengenal ya. Tanda pengenal umumnya seperti ini ya, ada kartu yang dikalungkan gini ya, kemudian diberi tanda ini tamu, pengunjung atau pasien dengan warna yang berbeda ya. Dengan memakai ini orang akan tahu kalau yang bersangkutan, oh ini tamu, ini pengunjung, ini pasien ya. Nah, ini yang disebut pemberian tanda pengenal ya, sehingga mudah untuk mengawasi bagi orang-orang yang ingin berbuat yang tidak baik ya. Baik, kita lihat pokok pikiran berikutnya ya. Kode darurat ya yang diperlukan ya ditetapkan dan diterapkan ya. Minimal ada 2 kode darurat ya yang harus ada di Puskesmas maupun yang ada di klinik ya. Yang pertama adalah kode merah atau alarm untuk pemberitahuan darurat kebakaran ya, ini yang disebut code red ya atau kode merah. Kemudian yang kedua adalah kode biru atau code blue ya, untuk pemberitahuan telah terjadi kegawat daruratan mediknya. Jadi ini kode darurat ini diperlukan. Sebetulnya kode darurat itu banyak, tetapi yang diwajibkan untuk Puskesmas atau klinik itu 2 ini ya, code red dan code blue ya. Baik, kita lihat pokok pikiran berikutnya ya. Dilakukan inspeksi fasilitas ya untuk menjamin keamanan dan keselamatan. Jadi masing-masing fasilitas ya yang ada di Puskesmas atau di klinis itu perlu diinspeksi ya secara teratur ya. Sehingga dengan adanya infeksi ini akan menjamin bahwa fasilitas itu kondisinya aman dan memberikan keselamatan bagi pengguna layanan ya. Yang ke-8, apabila terdapat renovasi ya, renovasi bangunan yang baik yang di Puskesmas atau di klinik, maka dipastikan tidak mengganggu pelayanan dan mencegah penyebaran infeksi. Makanya jika akan mengadakan renovasi ya perlu dibuat ikra ya, ikra renovasi ya. Makanya Bapak Ibu perlu juga memahami tentang bagaimana caranya membuat ikra renovasi. Baik, sekarang kita lihat elemen penilaiannya ya. Nah, kita lihat yang pertama ya. Yang pertama, dilakukan identifikasi terhadap pengunjung ya, petugas dan pekerja alih daya atau outsourcing ya. Ada 3 yang diminta di sini untuk memenuhi EP1 ini. Ada regulasi ya, ada observasi dan ada wawancara ya. Kita bahas dulu yang tentang regulasi ya. Regulasi apa yang diperlukan ya untuk memenuhi
EP1 ini ya, yaitu dilakukan identifikasi terhadap pengunjung, petugas, dan pekerja alih daya. Yang diperlukan, regulasi yang diperlukan adalah SOP ya, SOP identifikasi pengunjung, petugas, dan pekerja alih daya. Jadi dalam hal ini masing-masing pengunjung, petugas, dan pekerja alih daya ini perlu diberi tanda pengenal ya. Ya, tadi saya sudah menyampaikan bahwa tanda pengenal yang umum dan murah ya itu memakai kartu yang dikalungkan ya. Jadi kemudian ditulisi tamu ya, pengunjung, petugas, atau pekerja alih daya dan pasien ya dengan warna yang berbeda-beda. Nah, itu dibuat dalam bentuk SOP, namanya SOP identifikasi ya. Ini untuk memenuhi regulasi EP yang pertama ya. Bapak Ibu kalau masih kesulitan membuat SOP tentang identifikasi ya, Bapak Ibu silakan menonton video yang sudah saya sediakan, yaitu berjudul SOP ya, Standar Operasional Prosedur ya, ada di channel Rumah Akreditasi. Silahkan menonton SOP ini akan dijelaskan langkah demi langkah dalam membuat SOP ya. Dengan menonton video ini diharapkan Bapak Ibu akan paham bagaimana caranya membuat SOP identifikasi, yaitu identifikasi tentang pasien, pengunjung ya, pekerja alih daya, dan seterusnya. Berikutnya yaitu yang kedua ya setelah regulasi adalah observasi ya. Apa yang akan diobservasi ya? Nah, observasi ini adalah pengamatan surveyor. Jadi Bapak Ibu kalau yang observasi ini tidak perlu membuat dokumen tetapi menyiapkan fasilitas. Jadi yang namanya observasi berarti surveyornya itu akan melakukan pengamatan ya terkait identifikasi kepada pengunjung, petugas, dan pekerja alih daya. Jadi maksudnya apakah pengunjungnya, petugas, dan pekerja alih daya itu sudah diberi tanda pengenal, yaitu diberi kartu yang dikalungkan tadi dengan warna yang berbeda. Kalau surveyornya melihat ya pasiennya telah diberi tanda pengenal, petugasnya juga ada tanda pengenal, kemudian pekerja alih daya juga ada tanda pengenal, berarti observasi ini akan diberi nilai baik. Jadi ini untuk membuktikan apakah pemberian identifikasi itu, pemberian tanda pengenal pada pengunjung, petugas, dan pekerja alih daya ini sudah dilakukan atau belum. Ini tentang observasi. Kita lihat slide berikutnya. Berikutnya yang ketiga adalah wawancara ya. Dalam hal memenuhi EP1 juga dilakukan wawancara ya. Siapa yang akan dilakukan wawancara? Yaitu petugas, pengunjung, dan pekerja alih daya. Tiga ini yang akan ditanyai tentang apakah ya, ditanyai tentang pelaksanaan identifikasi. Jadi apakah pada pengunjung, petugas, dan pekerja alih daya ini sudah diberi tanda pengenal atau belum. Jadi diwawancarai, nanti petugasnya akan ditanya misalnya memakai tanda pengenal atau enggak ya, kemudian pasiennya diberi tanda pengenal atau enggak. Kalau semua itu sudah dilakukan, nanti wawancara ini akan mendapatkan nilai yang baik. Kita lihat slide berikutnya. Baik, berikutnya EP yang kedua ya. Dilakukan inspeksi ya, fasilitas secara berkala ya, meliputi bangunan, prasarana, dan peralatannya. Jadi untuk memberikan fasilitas yang aman ya, dan memberikan keselamatan pada pengguna layanan, maka perlu dilakukan inspeksi ya. Jadi pemeriksaan ya, pemeriksaan fasilitas yang dilakukan secara berkala. Bisa setiap hari, bisa setiap minggu, setiap bulan, tergantung kebutuhan. Apa aja yang perlu diinspeksi? Yaitu 3 ya, bangunan,
prasarana, dan peralatan ya. Ada 4 yang diminta untuk memenuhi EP yang kedua ini: regulasi, dokumen, observasi, dan wawancara ya. Kita lihat regulasinya. Regulasi apa yang diperlukan untuk memenuhi EP yang kedua ya. Yang kedua adalah SOP tentang inspeksi fasilitas. Jadi dalam hal ini Bapak Ibu membuat SOP bagaimana caranya menginspeksi fasilitas. Misalnya menginspeksi bangunan caranya bagaimana, prasarana caranya bagaimana, peralatan bagaimana. Nah, cara melakukan inspeksi ini Bapak Ibu tulis dalam bentuk SOP ya. SOP inspeksi fasilitas ya. Berikutnya yang nomor 2 ya adalah dokumen ya. Setelah regulasinya membuat SOP, dokumen apa yang diperlukan untuk memenuhi EP2 ini adalah bukti hasil infeksi ya. Jadi setelah SOP dibuat, sekarang minta buktinya apakah infeksi fasilitas itu sudah dilakukan atau belum. Infeksi terhadap apa? Infeksi terhadap bangunan, prasarana, dan peralatan. Nanti untuk bukti hasilnya ini sudah kita berikan contohnya, Bapak Ibu bisa lihat di slide berikutnya. Jadi untuk memenuhi dokumennya yang diminta adalah bukti hasil infeksi ya. Baik, ini contoh ya, contoh tentang hasil infeksi bangunan. Bapak Ibu perlu membuat format seperti ini ya. Ini nomor ya 1, 2, 3, kemudian nama bangunannya apa ya, ditulis di sini bangunannya, nama bangunannya. Kemudian diinspeksi, misalnya keberadaannya, bangunannya ada atau tidak ada ya, bisa dicentang di sini. Kemudian dilihat kondisinya baik atau tidak baik, nanti ditulis ini. Nah, ini Bapak Ibu tunjukkan pada surveyor, ini merupakan bukti hasil infeksi bangunan. Kita beri contohnya ya Bapak Ibu untuk mengisi ini ya. Contohnya misalnya nomor 1 ditulis di sini ya, 1, kemudian nama bangunannya apa? Misalnya ruang tindakan ya, ini nama bangunannya. Ada atau tidak ada ya. Kalau ada dicentang sini, kalau tidak ada centang sini ya. Contohnya ini ada. Kemudian kondisinya bagaimana? Baik dicentang sini, tidak baik centang sini. Dan ini kita beri contoh baik. Jadi ruang tindakan itu ada dan kondisinya baik. Nah, ini adalah bukti telah dilakukan inspeksi ya. Kemudian yang kedua misalnya ya, ruang farmasi ya, ada atau tidak ya, misalnya ini ada ya. Kemudian kondisinya bagaimana? Kondisinya baik juga. Jadi ruang farmasi ada dan kondisinya baik ya. Contoh lagi yang ketiga misalnya ya, ruang laboratorium ya. Keberadaannya ada atau tidak ada ya, keberadaannya ada ya. Kondisinya bagaimana? Kondisinya tidak baik. Nah, tidak baik ini bisa bermacam-macam ya. Nanti bisa ditulis juga tambahan di sini, misalnya apa kondisinya, temboknya retak atau atapnya jebol atau bagaimana, Bapak Ibu bisa menjelaskan. Nanti bisa ditambah 1 kolom ini keterangan untuk memberikan penjelasan itu. Nah, ini merupakan contoh hasil infeksi bangunan ya. Kita lihat slide berikutnya. Berikutnya adalah hasil infeksi prasarana ya. Caranya sama aja seperti tadi. Bapak Ibu juga membuat format seperti ini. Ini nomor ya, nama prasarananya apa, Bapak Ibu tulis di sini. Keberadaannya ada atau tidak ada, kemudian kondisinya bagaimana, baik atau tidak baik, ditulis di sini ya. Kita beri contoh misalnya 1 ya, nama prasarannya misalnya genset ya. Nah, gensetnya ada atau tidak ada ya. Nah, ternyata ada. Kondisinya bagaimana? Baik, artinya berfungsi ya, berfungsi dengan baik ya. Kemudian nomor 2 ya, kita beri contoh misalnya IPAL, ada atau tidak ya, ternyata ada. Kondisinya bagaimana? Juga baik, artinya bisa berfungsi dengan baik. Dan air yang hasil akhirnya itu setelah diberikan juga ikan dalam keadaan hidup, jadi makanya kondisinya baik. Kemudian yang contoh yang ketiga ya, tentang TPS ya.
tempat penyimpanan sementara, ya keberadaannya bagaimana, ada, kondisinya apa, tidak baik, ya tidak baik ini mungkin kotor, ya atau berserakan dan seterusnya. Nanti bisa dituliskan di sini yang kondisi tidak baik itu bagaimana. Nah, ini hasil ini nanti Bapak Ibu tunjukkan pada surveyor, dan ini merupakan hasil infeksi prasarana, contohnya seperti ini, ya. Berikutnya yang ketiga yang diminta adalah hasil infeksi peralatan. Ya, Bapak Ibu juga membuat format seperti ini, ya. Nomor, nama peralatannya apa, Bapak Ibu tulis di sini. Kemudian keberadaannya apa, ada atau tidak ada. Kemudian kondisinya baik atau tidak baik, ya. Kita berikan contoh untuk pengisiannya, ya. Nomor 1, ya nama peralatannya apa, misalnya autoclave, ya. Keberadaannya apa, ada, kondisinya bagaimana, baik, ya. Kemudian yang kedua, ya contohnya misalnya partoset, ya keberadaannya apa, ada, kondisinya bagaimana, baik juga, tulis ini. Kemudian yang ketiga, ya contohnya adalah tensimeter digital, ya keberadaannya bagaimana, ada, kondisinya bagaimana, itu tidak baik. Nah tidak baik mungkin sudah ada yang sobek-sobek atau yang berfungsi tidak sempurna dan seterusnya, itu nanti perlu dijelaskan di sini. Nah, ini merupakan hasil infeksi peralatan. Nah, dengan contoh ini nanti Bapak Ibu bisa mengembangkan di puskesmasnya atau di klinik cara membuat hasil infeksi peralatan bangunan. Kita lihat slide berikutnya. Ya, EP yang berikutnya adalah observasi, ya. Jadi regulasi sudah, dokumen sudah, sekarang yang observasi, ya. Dalam observasi, Bapak Ibu sekali lagi tidak perlu membuat dokumen, tetapi menyiapkan fasilitas, ya. Fasilitas tentang infeksi, fasilitas secara berkala, ya. Jadi dalam hal ini, ya pengamatan surveyor terkait hasil pemeliharaan fasilitas, ya, termasuk penyediaan mendukung keamanan, ya seperti adanya CCTV, adanya alarm, adanya APAR, adanya jalur evakuasi, titik kumpul, ya tanda-tanda pintu darurat. Nah itu yang harus ada. Nanti Bapak Ibu surveyornya nanti akan berjalan-jalan keliling di sekitar itu, ada ndak CCTV-nya, ada ndak APAR-nya, ada ndak jalur evaluasinya, apakah terpasang dengan baik, titik kumpulnya apakah memenuhi syarat dan seterusnya. Jika semuanya sudah tertata dengan baik, tersusun baik, ya, maka nanti observasi ini akan diberi nilai yang baik, ya. Kita lihat slide berikutnya. Yang berikutnya yaitu tentang wawancara, ya. Wawancara untuk memenuhi EP2 ini, ya, infeksi fasilitas secara berkala. Siapa yang akan diwawancarai? Yaitu koordinator FFK. Diwawancarai tentang apa? Penggalian informasi terkait pelaksanaan pemeliharaan fasilitas yang ada di puskesmas. Jadi nanti koordinator ini akan ditanyai mengenai bagaimana cara pelaksanaan pemeliharaan fasilitas, yaitu dilakukan infeksi fasilitas secara berkala, ya, baik pada bangunan, ya, peralatan dan prasarana yang lain. Nanti kalau koordinator MFK ini bisa menjelaskan dengan baik, maka wawancara ini akan diberi nilai yang baik, ya. Baik, kita lihat sekarang EP yang ketiga, ya. Dilakukan simulasi terhadap kode darurat secara berkala, ya. Ada 4 yang diminta di sini, ya. Dokumen, observasi, wawancara, dan simulasi, ya. Berarti dalam hal ini, ya, puskesmas, ya, atau klinik diminta untuk melakukan simulasi kode darurat, ya. Tadi sudah disampaikan kode darurat minimal Bapak Ibu harus bisa melakukan simulasi tentang kode merah dan kode biru, ya, code red dan code blue, ya, bisa mensimulasikan. Nah,
Sekarang untuk dokumennya apa yang diperlukan untuk memenuhi EP yang nomor 3? Coba kita lihat sekarang. Yang pertama adalah bukti hasil simulasi. Jadi kalau Bapak Ibu melakukan simulasi ya, itu perlu didokumentasikan, difoto ya. Jadi minimal ini melampirkan ya daftar hadirnya, siapa yang hadir pada saat simulasi, dan foto-foto kegiatan simulasi. Jadi kode merah dan kode biru itu secara berkala ya perlu dilakukan simulasi. Pada saat dilakukan simulasi perlu dibuat daftar hadir dan foto-foto pada saat kegiatan simulasi. Itu yang akan Bapak Ibu tunjukkan, itu merupakan bukti hasil simulasi untuk kode merah dan kode biru ya. Ini tentang dokumennya ya. Berikutnya ya tentang observasi. Sekali lagi kalau observasi Bapak Ibu tidak perlu membuat dokumen, tetapi menyiapkan fasilitasnya ya. Apa yang perlu disiapkan yaitu nanti surveyornya akan melakukan pengamatan ya terhadap kode darurat yang ditetapkan dan diterapkan di Puskesmas ya. Misalnya di Puskesmas ada ndak APAR ya. Kemudian ada tidak jalur evakuasi ya. Dengan begitu tanda-tanda seperti itu ya, itu membuktikan bahwa kode-kode darurat itu telah dilakukan di Puskesmas ya. Kemudian berikutnya ya, untuk memenuhi EP3 ada wawancara ya, wawancara tentang simulasi terhadap kode darurat. Siapa yang perlu disimulasi? Yaitu petugas Puskesmas. Diwawancarai tentang apa ya? Ini adalah penggalian informasi terkait pelaksanaan kode darurat. Jadi nanti semua petugas Puskesmas itu harus tahu tentang kode darurat, minimal kode merah dan kode biru ya. Kode merah itu berhubungan dengan kebakaran, kode biru berhubungan ya kalau ada kondisi darurat seperti kalau ada pasien atau pengunjung yang tidak sadarkan diri yang perlu penanganan segera ya. Itu petugas harus bisa menjelaskan dan apa yang harus dilakukan jika ada kejadian seperti itu ya. Jadi kalau ada tanda-tanda kebakaran, ada tanda-tanda petugas atau pengunjung yang tidak sadarkan diri, apa yang harus dilakukan itu petugas harus bisa melakukan ya, bisa menjawab. Nah, kalau semua itu bisa dijelaskan dengan baik, maka wawancara ini akan diberi nilai yang baik ya. Kita lihat slide berikutnya. Kemudian yang terakhir, yang keempat ini ya, yang memenuhi EP yang ketiga adalah S, itu simulasi ya. Apa yang diperlukan pada simulasi ini ya, surveyor nanti meminta petugas untuk melakukan simulasi kode darurat ya. Ada dua yang diminta untuk simulasi, yaitu simulasi tentang kode merah ya, code red, dan simulasi tentang kode biru ya, code blue. Makanya Bapak Ibu yang ada di Puskesmas atau di klinik harus menyiapkan ya tentang petugas-petugasnya yang siap ya melakukan simulasi ya, baik kode merah maupun kode biru. Jadi ini simulasi nanti ya akan mempraktekkan di hadapan surveyornya ya. Baik, sekarang ya EP yang keempat ya, dilakukan pemantauan terhadap pekerjaan konstruksi terkait keamanan dan pencegahan penyebaran infeksi ya. Jadi kalau Bapak Ibu di Puskesmas atau klinik melakukan renovasi bangunan, misalnya melakukan pengecatan ya atau mengganti plafon yang jebol, maka itu akan dilakukan pemantauan ya terhadap pekerjaan konstruksinya ya. Dan untuk memenuhi EP ini ya
ada 3 yang diminta, yaitu dokumen, observasi, dan wawancara. Sekarang kita lihat dokumennya. Dokumen apa yang diperlukan untuk memenuhi EP yang ini? Yang pertama adalah dokumen ikra bangunan, ikra konstruksi. Ya, jadi Bapak Ibu ya, kalau sebelum melakukan renovasi, jadi Bapak Ibu harus membuat ikra konstruksi atau ikra bangunan ya. Nah, ikra ini harus dibuat dulu ya sebelum dilakukan renovasi ya. Ikra ini nanti hasil akhirnya adalah merupakan rekomendasi ya untuk dilaksanakan pada saat melaksanakan pekerjaan konstruksi, sehingga kalau rekomendasi ikra ini dilaksanakan itu bisa memberikan keamanan dan mencegah penyebaran infeksi. Tujuannya seperti itu. Jadi jangan lupa nanti Bapak Ibu untuk memenuhi EP yang nomor 4 ini, dokumen yang diminta adalah dokumen ikra bangunan atau ikra konstruksi ya. Untuk membuat ikra konstruksi, Bapak Ibu silahkan melihat ya video yang sudah kami siapkan, yaitu judulnya ini ya, ikra konstruksi ya, ada di Rumah Akreditasi ya, ada di channel Rumah Akreditasi. Nanti Bapak Ibu jika menonton ini akan dijelaskan caranya membuat ikra konstruksi ya secara tahap demi tahap ya. Bapak Ibu setelah menonton ini diharapkan Bapak Ibu bisa membuat ya ikra konstruksi yang berisi tentang rekomendasi yang akan dilaksanakan sebelum melakukan renovasi ya. Silahkan menonton ini ya, ikra konstruksi di YouTube ya, Rumah Akreditasi ya. Berikutnya ya adalah yang observasi. Setelah dokumen, berikutnya observasi ya. Observasi ini akan dilakukan oleh surveyor ya terhadap hasil pelaksanaan ikra ya. Nah, jadi maksudnya setelah kita memberikan atau membuat ikra ya, ikra bangunan, maka pada saat pelaksanaan renovasi, apakah rekomendasi dari ikra itu dilaksanakan atau tidak. Nah, itu akan diobservasi oleh surveyornya. Jadi surveyornya nanti akan membuktikan apakah ya rekomendasi dari ikra konstruksi itu dilaksanakan atau tidak. Kalau itu dilaksanakan, berarti nanti observasinya ini akan diberi nilai yang bagus ya. Ini tentang observasi ya. Berikutnya ya, ini yang keempat, yang terakhir ini tentang wawancara ya. Nah, jadi untuk memenuhi EP yang keempat tentang pemantauan terhadap pekerjaan konstruksi perlu diwawancarai ya. Siapa yang diwawancarai? Yaitu koordinator PPI dan koordinator FFK ya. Diwawancarai tentang apa? Yaitu diwawancarai tentang cara penyusunan ikra bangunan ya. Makanya Bapak Ibu perlu melihat videonya supaya Bapak Ibu paham cara membuat ikra bangunan, sehingga nanti bisa menjelaskan kepada surveyor bagaimana caranya menyusun ikra bangunan atau ikra konstruksi ya. Kalau koordinator PPI atau koordinator MFK ini bisa menjelaskannya dengan lancar, dengan baik, maka wawancara nanti akan diberi nilai yang baik ya. Ini adalah hal-hal yang diperlukan untuk memenuhi EP yang nomor 4 ya. Ada dokumen, ada observasi, dan ada wawancara. Terima kasih telah menonton video ini ya. Jika video ini Bapak Ibu anggap baik, beri kami like ya. Dan jangan lupa Bapak Ibu tolong kami Bapak Ibu tolong subscribe ya pada channel Rumah Akreditasi ya, agar Bapak Ibu tidak ketinggalan kalau kami upload video-video yang baru ya. Juga kalau ada sesuatu yang kurang jelas, tolong Bapak Ibu menulis di komen YouTube ya, di channel Rumah Akreditasi.
Atau kalau Bapak Ibu pengen dibuatkan materi sesuai yang diinginkan, tolong menulis di komen YouTube di channel Rumah Akreditasi. Kemudian yang terakhir, tolong bantu kami share video ini kepada teman yang lain, sahabat yang lain, ya sejawat yang lain, agar teman dan sejawat yang lain ikut mendapatkan manfaat dari video ini, ya. Lebih kurangnya saya mohon maaf, ya. Mari kita akhiri tutorial kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.